Lah, Halo para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat, bahagia, dan sejahtera. Kita ketemu lagi dengan channel pendidikan Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jika andai kata Anda, para pemirsa, ingin berbagi pengetahuan di channel ini, silakan dengan terbuka. Suyanto.id akan dengan senang hati untuk bersama Anda yang ingin berbagi pengetahuan di channel ini kepada netizen. Dan oleh karena itu, saat ini kita juga masih akan berbagi pengetahuan mengenai kurikulum. Ini merupakan episode 4 dan narasumbernya adalah Profesor Ali Saukhah PhD. Beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah, baik Pak Ali. Nah, kita masih membincang-bincangkan, ini salah ini bahasa Indonesianya. Kita masih berdiskusi mengenai bagaimana kurikulum ke depan. Dan kita sudah punya 3 episode. Episode 4 ini apa Pak Ali? Silakan Pak Ali. Ya, ini sambungan dari episode ketiga yang lalu, masih mungkin tentang akan adanya 3 kurikulum yang bisa diberlakukan secara nasional, ya. Jadi sekarang ini ada 2 kurikulum jadi dari segi timeline, ya, timeline itu tahapan lah gitu. Ya. Tahapan pelaksanaan kurikulum baru begitu ya. Kalau toh misalnya saya sebut itu lebih mudah mengatakannya, tahapan itu 2021-2022 itu tahapannya masih tahapan adanya 2 kurikulum yang berlaku secara nasional dan 1 kurikulum prototipe gitu yang berlaku hanya untuk sekolah-sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah penggerak. Nah, yang kita bicarakan yang lalu itu pada kurun waktu, pada lini waktu, pada tahapan berikutnya tahun 2022 ya, sampai dengan tahun 2024 akan ada 3 kurikulum yang berbeda, tapi bisa dipilih untuk dilaksanakan secara nasional, ya. Jadi artinya beda dengan yang sekarang. Ya, itu kemudian bisa saja ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Jadi yang sudah pernah kita ajukan adalah kalau ada 3 kurikulum yang berlaku secara nasional yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan secara nasional, kalau itu ya, kemudian misalnya katakanlah betul-betul 3 pilihan kurikulum itu juga diambil sebagai pilihan, maka kemudian pertanyaannya yang pernah kita bahas juga adalah acuannya apa untuk kemudian bisa betul-betul menunjukkan adanya satu sistem pendidikan nasional. Nah, waktu itu kita katakan tentunya ada yang kemudian menurut amanat Undang-Undang Sisdiknas yang masih berlaku, itu adanya standar nasional pendidikan, khususnya terkait dengan standar kompetensi lulusan. SKL. Nah, kemudian kalau ini ya, jadi kalau sebagai acuan itu, maka kemudian perlu dipetakan kan, ya, mana yang kira-kira berhasil, mana yang tidak berhasil, ya dipetakan. Ya. Yang berhasil dalam artian karena kurikulum itu menurut regulasi yang tadi saya sebut itu harus mengacu pada standar nasional pendidikan. Ya. Jadi artinya ya kemudian kalau mau katakanlah misalnya mau dievaluasi begitu Pak Yanto, ya. Mau dievaluasi dari 3 kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan secara nasional itu, mana yang kira-kira efektif lah. Ukuran efektif ini Pak Yanto, ya. Jangan sampai ukuran efektif itu bias terhadap salah satu dari kurikulum yang berlaku. Saya khawatir kalau ada kecenderungan untuk memilih apa yang dianggap paling yang dalam kurun waktu, dalam tahapan nanti menentukan sebagai kebijakan nasional,
sebagai kurikulum nasional itu katakanlah kurikulum prototipe, jangan-jangan nanti dalam melakukan evaluasi itu bisa bias, jangan sampai bias. Untuk tidak bias, itu acuannya ya SKL, ketercapaian, ukurannya ketercapaian, pelaksanaan kurikulum, 3 kurikulum itu terhadap pencapaian SKL. Gitu Pak Yanto. Ya artinya kan standar kompetensi lulusan itu harus tetap ada. Walaupun ada gerakan anti standar, tapi itu kan memang tidak mungkin pada akhirnya. Untuk melihat 3 kurikulum itu sudah efisien, efektif, atau mencapai target pembelajaran atau enggak, kan harus punya standar untuk benchmark terhadap capaian siswa. Tidak cukup dengan apa paling capaian belajar ya. Oh iya, ya apalah namanya itu sebetulnya istilah-istilah yang dari waktu ke waktu berubah, tapi pada dasarnya itu apa yang harusnya dicapai itu kan kalau dari dulu ya sebetulnya itu namanya tujuan ya, tujuan. Sekarang katakanlah capaian pembelajaran itu menggunakan istilah generiknya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu ada generic term, ada istilah yang sifatnya umum itu learning outcome. Learning outcome ini dari sejak saya kuliah tahun 80-an itu sudah dibahas learning outcome. Tapi kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi capaian pembelajaran itu memang belum lama itu. Tapi sebetulnya ya hampir sama lah dengan yang selama ini disebut-sebut sebagai tujuan. Tapi sekali lagi standar kompetensi lulusan itulah yang kemudian harusnya apa yang disebut dengan capaian pembelajaran yang sifatnya itu akhir jenjang. Jenjang tapi SMP. Ya, Pak Ali. Tapi kalau itu tidak ada standar kompetensi lulusan yang disepakati secara nasional, capaian pembelajaran itu apa? Itu tend to be biased saya kira. Karena apa? Karena kita lihat pada zaman kita masih UN, di sekolah di daerah Indonesia di bagian tertentu, itu di bagian kawasan tertentu, di sana itu nilainya juara, tapi itu adalah termasuk nilai yang terendah kalau diukur dengan capaian pembelajaran DIY dan DKI. Ini kan harusnya menjadi pembelajaran yang baik, menjadi lesson learn Kementerian untuk menetapkan bagaimana kurikulum yang 3 nanti ketika akan dievaluasi kinerja kurikulum itu seperti apa, tentu harus dibenchmarkkan, dihadapkan pada kompetensi lulusan yang sifatnya adalah nasional, Pak. Ya Pak Yanto. Jadi artinya itu sebetulnya mengingatkan kita, suka atau tidak suka, lepas dari seluruh kelemahan yang pernah disebut, itu adalah fungsi ujian nasional. Yang kemudian katakanlah ada asesmen nasional yang dianggap sebagai yang dipersepsi keliru sebagai pengganti ujian nasional. Jadi artinya yang tadi kita sebut-sebut sebagai satu acuan tunggal secara nasional untuk menyatukan apa 3 pilihan kurikulum, menyatukan itu artinya bisa kemudian dibanding-bandingkan secara adil Pak Yanto, bukan bias, secara adil. Kalau kemudian pada kurun waktu, lini waktu, tahapan tahun 2022-2024 itu dilaksanakan secara nasional, bisa dilaksanakan secara nasional karena dipilih 3-tiganya, maka kemudian keberhasilannya itu, efektivitasnya itu untuk menjadi dasar penentuan kebijakan nasional yang kemudian nanti akan ada 1 kurikulum nasional saja. Ini rencananya memang begitu. Penentuannya itu harus didasarkan atas ketercapaian capaian pembelajaran yang kemudian sebetulnya itu adalah SKL. Kalau kita ingat dulu Pak Yanto, ujian nasional itu memang diturunkan dari SKL yang kemudian menjadi kisi-kisi yang akhirnya dikembangkan menjadi butir-butir ujian nasional. Pertanyaannya sekarang, yang ada itu adalah AKM, bagian dari asesmen nasional. Jadi
Sistem nasional itu yang mungkin paling dikenal ya di antara satuan pendidikan namanya ANBK gitu ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang kemudian di dalamnya memang ada survei lingkungan belajar, survei karakter, tetapi kalau kaitannya dengan ketercapaian kurikulum ya yang 3 tadi terhadap SKL, terhadap capaian pembelajaran, itu ya mestinya peserta didik yang peserta didik. Jadi artinya yang diberikan kepada peserta didik, dikerjakan oleh peserta didik, sumber datanya ada di peserta didik, itu adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Nah, masalahnya adalah apakah itu dianggap capaian pembelajaran terhadap pelaksanaan kurikulum secara nasional yang bisa berupa tiga kurikulum yang berbeda tadi, itu pertanyaan yang belum bisa dijawab, Pak Yanto. Apakah akan ada itu? Kalau tidak ada, terus ukurannya apa untuk menyatakan bahwa salah satu di antara 3 kurikulum yang berlaku itu berhasil, efektif, memenuhi, mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Pak Yanto, ini sesuatu yang serius ini, Pak Yanto. Ini. Dan saya pesimis kalau bahwa 3 kurikulum yang sedang berlaku itu dievaluasi kemudian dibandingkan. Karena apa? Itu jelas nggak bisa menurut saya. Karena kontennya beda. Kemudian cara menderivasikan konten-konten itu juga berbeda. Kalau derivasinya itu dari misalkan saja standar kompetensi lulusan, kemudian diterjemahkan ke dalam kurikulum, kemudian dievaluasi, dibalikkan lagi ke standar kompetensi lulusan, itu masuk akal, Pak Ali. Dan lagi pula nada-nadanya yang akan dijadikan standar nanti adalah indikator profil pelajar Pancasila, Pak Ali. Itu kan lebih absurd lagi ketika kita tidak memiliki standar kompetensi lulusan yang kontennya itu inline dengan terjemahan kurikulum itu. Gimana ini, Pak Ali? Lagi pula di pelajar Pancasila itu nasionalisme itu nggak masuk, sehingga saya khawatir bahwa persoalan nasionalisme yang kata orang ini banyak tergerus, banyak terpapar pada hal-hal yang berada di luar nasionalisme ini kan menjadi keprihatinan kita itu. Ini bahaya saya kira, Pak Ali. Iya, Pak Yanto. Iya, betul. Tapi sekali lagi, kalau yang digunakan sebagai acuan adalah profil pelajar Pancasila, itu bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku sekarang. Yang berlaku sekarang, kurikulum, apapun kurikulumnya, jadi termasuk yang 3 kurikulum itu harus mengacu pada standar nasional pendidikan. Sehingga untuk tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas, undang-undang yang berlaku, maka kemudian profil pelajar Pancasila itu harus dikembangkan, dielaborasi dalam bentuk SKL, yang kemudian istilahnya itu dalam bahasa Jawa pirawene dipermendikbudkan kan gitu. Jadi kalau ada kehendak ya. Jadi ya ini masalah literasi regulasi, literasi perundang-undangan, Pak Yanto. Ya, jadi kalau kemudian, boleh saya teruskan ya, kalau kemudian kurikulum yang 3 kurikulum itu, kalau kurikulum yang berlaku sebelumnya dan sekarang juga masih tetap berlaku, kurikulum 2013, saya yakin itu mengacu pada standar nasional pendidikan, khususnya SKL, karena itu pada waktu itu memang tidak ada hal lain yang tidak dipertanyakan waktu itu ya, mengenai keberadaan standar nasional pendidikan. Nah, yang kemudian kurikulum sederhana, yang disederhanakan darurat ya, kurikulum darurat, itu kan juga kurikulum hasil penyederhanaan dari kurikulum 2013. Jadi saya berasumsi bahwa itu juga mengacu pada SKL yang berlaku, standar kompetensi lulusan berlaku. Yang prototipe ini, ya, jadi kalau toh misalnya saya asumsikan seharusnya karena Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 itu masih berlaku,
kesetiaannya terhadap undang-undang harus tetap ada, jangan sampai kemudian disangsikan kesetiaannya terhadap undang-undang. Ya, ya, Oleh ya. karena itulah maka memang saya berharap pada saatnya itu akan ada SKL baru Ya, yang diturunkan dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini kemudian yang akhirnya harus dikembangkan menjadi sebuah asesmen nasional, Pak Yanto. ya, 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 ya. Ya, Ya, harusnya begitulah, Pak Ali. Jadi kita mengelola sebuah pendidikan di negara raksasa ini tidak cukup berniat baik saja, tapi niat baik itu memang harus berbasis, harus memiliki koridor-koridor hukum. Ya, begitulah Pak Ali. Saya kira boleh kita, 1 menit ya. oke, ya. Penting ini. Pada saatnya nanti tahun 2024 Menteri akan mengambil keputusan, ada ketentuan kebijakan nasional, ambil salah satu di antara 3 itu untuk kemudian menjadi kurikulum satu-satunya kurikulum nasional. Ya. Nah, untuk melakukan evaluasi itu sudah harus ada satu acuan yang sama, yang tadi saya sebut SKL yang diturunkan dari profil pelajar Pancasila, sehingga adil Pak Yanto untuk kemudian menentukan mana yang kira-kira perlu dilanjutkan. Jangan sampai kemudian apapun yang mau dilanjutkan adalah sebagai kurikulum nasional adalah kurikulum prototipe. Enggak. Ya, harusnya adil, terbuka, dan itu yang tadi diturunkan dari profil pelajar Pancasila tadi menjadi SKL itu harus diuji publikkan, sehingga misalnya katakanlah Pak Yanto menyebut masalah nasionalisme yang belum tercakup dalam SKL, itu uji publik akan bisa memfilter itu Pak Yanto. Ya, bagus. Ya, baiklah. Mudah-mudahan ada yang mendengar sehingga literasi perundang-undangan di dalam implementasi kurikulum ini bisa semakin baik di negara ini, dan kurikulum tentunya akan menjadi sebuah komponen pendidikan yang benar-benar bisa mencakup banyak aspirasi baik akademik maupun politik, karena kurikulum itu adalah juga keputusan politik. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya dengan Suyanto.id, dan saudara jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari Profesor Ali Saukah PhD. Dan jika Anda semua ingin dan merasa memiliki pengetahuan untuk bisa di-share di Suyanto.id, dengan senang hati kami akan bersama Anda semua untuk berbagi pengetahuan di platform ini. Terima kasih Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali.